Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Ilmu pengetahuan usul fikih adalah sebuah ilmu luar biasa yang mampu meringkas begitu banyak teks yang memiliki konsekuensi hukum yang sama menjadi sebuah formula yang sederhana. Ilmu ini digunakan banyak ulama dalam mengambil kesimpulan hukum. Menyederhanakan masalah yang rumit menjadi mudah butuh kecerdasan dan pemahaman yang mendalam. Oleh sebab itulah, seseorang yang merumuskan ilmu pengetahuan usul fikih ini pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang pengetahuan hukum Islam. Ilmu ini pertama kali dirumuskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf. Nasab Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada kakek mereka Abdu Manaf. Jadi, Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki Quraisy asli. Adapun ibunya adalah seorang dari Bani Azdi atau Asad. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Tahun kelahiran beliau bertepatan dengan wafatnya salah seorang ulama besar Islam, yakni Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sang ayah wafat saat Imam Syafi'i masih kecil sehingga ibunda beliau memutuskan untuk berpindah ke Mekah agar sang anak yaitu Imam Syafi'i mendapatkan santunan dari keluarga. Di Mekah, Imam Syafi'i kecil mulai mempelajari bahasa Arab, ilmu-ilmu hukum Islam, dan sejarah. Beliau terkenal sebagai seorang anak yang cerdas. Di usia 6 atau 7 tahun 30 juz Al-Quran sudah beliau hafal. Keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang baginya dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i mencatat pelajarannya di atas tulang-tulang hewan atau kulit-kulit yang berserakan, namun beliau dimudahkan dengan karunia Allah berupa daya hafal yang sangat kuat sehingga beban ekonomi untuk membeli buku dan kertas bisa terganti. Setelah beliau merasa cukup menuntut ilmu di Mekah lalu beliau berpindah ke Madinah untuk menimba ilmu. Di Madinah ada seorang ulama yang dalam ilmunya, yakni Imam Malik rahimahullah. Saat menginjak usia 13 tahun, Gubernur Mekah mendorong Imam Syafi'i kecil agar belajar ke Madinah di bawah bimbingan Imam Malik. Selama belajar kepada Imam Malik, sang imam negeri Madinah sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki remaja dari Bani Hashim ini. Kemampuan analisis dan kecerdasan Imam Syafi'i kecil benar-benar membuat Imam Malik kagum sehingga Imam Malik menjadikannya sebagai asistennya dalam mengajar. Padahal kita ketahui, Imam Malik adalah seorang yang sangat selektif dan benar-benar tidak sembarangan dalam permasalahan ilmu agama, tapi kemampuan Imam Syafi'i muda memang pantas mendapatkan tempat istimewa. Di Madinah, Imam Syafi'i larut dalam lautan ilmu para ulama. Selain belajar kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada Imam Muhammad Asy-Syaibani, salah seorang murid senior Imam Abu Hanifah. Di antara guru-guru Imam Syafi'i di Madinah adalah Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansyari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawaridi, Ibrahim bin Abi Yahya, Muhammad bin Said bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi Esh-Sa'id. Adapun di Yaman, Imam Syafi'i belajar kepada Mutarif bin Mazin, Hisham bin Yusuf yang merupakan hakim di kota sana, Amr bin Abi Salama, salah seorang sahabat Imam Al-Auza'i, dan Yahya bin Hasan. Sedangkan di Irak beliau belajar kepada Waqi' bin Jarrah, Abu Usama Hamad bin Usama Al-Kufiyani, Ismail bin Aliyah, dan Abdullah bin Abdul Majid Al-Basriyani. Dengan kesungguhan Imam Syafi'i dalam mempelajari ilmu hukum Islam ditambah kecerdasan yang luar biasa, Imam Syafi'i mulai dipandang sebagai salah seorang ulama besar. Terlebih ketika gurunya yang mulia, Imam Malik wafat pada tahun 795, Imam Syafi'i yang baru menginjak usia 20 tahun dianggap sebagai salah seorang yang paling berilmu di muka bumi kala itu. Di antara keistimewaan pemahaman Imam Syafi'i adalah beliau mampu menggabungkan dua kelompok yang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami fikih.
Kelompok pertama dikenal dengan Ahlul Hadits, yaitu orang-orang yang mencukupkan diri dengan hadis tanpa butuh interpretasi atau analogi-analogi kias dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan kelompok lainnya dikenal dengan Ahlur Royi atau mereka yang menggunakan hadis sebagai landasan penetapan hukum, namun selain itu mereka juga memakai analogi-analogi dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i mampu mengkompromikan dua kelompok ini bisa menerima satu sama lainnya. Tidak diragukan lagi, seorang ulama yang terpandang selain memiliki keilmuan yang luas, mereka juga merupakan teladan dalam beribadah. Ar-Rabi mengatakan bahwa Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah untuk menulis, bagian kedua untuk salat, dan bagian ketiganya untuk tidur. Di malam hari beliau tidak pernah terlihat membaca Al-Quran melalui mushaf, akan tetapi bacaan beliau di malam hari hanya dilantunkan dalam salat-salatnya. Al-Muzani mengatakan, saat malam hari, aku tidak pernah sekalipun melihat Asy-Syafi'i membaca Al-Quran melalui mushaf. Ia membacanya saat sedang salat malam. Selain menjadi bintang dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i juga dikenal dengan kefasihan dan pengetahuannya tentang bahasa Arab. Beliau belajar bahasa Arab kepada seorang Arab desa yang bahasa Arabnya fasih dan murni. Hal itu serupa dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menitipkan beliau kepada ibu susunya yang berasal dari desa, tujuannya agar bahasa Arab Nabi berkembang menjadi bahasa Arab yang fasih ketika tumbuh dewasa. Ibnu Hisham bercerita tentang kefasihan Imam Syafi'i. Saya tidak pernah mendengar Syafi'i menggunakan apapun selain sebuah kata yang sangat tepat maknanya. Seseorang tidak akan menemukan sebuah pilihan diksi bahasa Arab yang lebih baik dan lebih pas dalam mengungkapkan suatu kalimat. Tidak lama setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i ditugaskan pemerintah Abbasiyah ke Yaman untuk menjadi hakim di wilayah tersebut. Namun beliau tidak lama memangku jabatan tersebut karena jabatan hakim secara tidak langsung menghubungkannya dengan dunia politik yang sering mengkompromikan antara kebohongan dengan kejujuran, dan beliau tidak merasa nyaman dengan hal yang demikian. Setelah itu, beliau berpindah menuju Baghdad dan menyebarkan ilmu di ibu kota kekhalifahan tersebut. Kehidupan beliau di Baghdad dipenuhi dengan dakwah dan mengajar, bahkan beliau sempat berkunjung ke Suriah dan negeri-negeri di semenanjung Arab lainnya untuk menyebarkan pemahaman tentang Islam. Sekembalinya ke Baghdad, kekhalifahan telah dipegang oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun memiliki pemahaman yang menyimpang tentang Al-Quran. Ia menganut paham Mu'tazilah yang mengedepankan logika dibandingkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Al-Ma'mun meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, sama halnya seperti manusia. Pemahaman ini berkonsekuensi menyepadankan antara logika manusia dengan Al-Quran, artinya Al-Quran pun tidak mutlak benar sebagaimana akal manusia. Tentu saja keyakinan ini bertentangan dengan keyakinan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Islam sebelum beliau yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, yang kebenarannya absolut. Al-Ma'mun memaksa semua orang agar memiliki pemahaman yang sama dengannya. Banyak para ulama ditangkap dan disiksa karena peristiwa yang dikenal dengan Halqu Al-Quran ini. Akhirnya, pada tahun 814, Imam Syafi'i hijrah menuju Mesir, negeri di mana beliau berhasil merumuskan ilmu ushul fikih. Sebagaimana lazimnya manusia lainnya, sebelum wafat Imam Syafi'i juga merasakan masa-masa sakit. Dalam keadaan tersebut, salah seorang muridnya yang bernama Al-Muzani mengunjunginya dan bertanya, "Bagaimana keadaan pagimu?" Imam Syafi'i, "Pagi hariku adalah saat-saat pergi meninggalkan dunia, perpisahan dengan sanak saudara, jauh dari gelas tempat melepas dahaga, kemudian aku akan menghadap Allah. Aku tidak tahu kemana ruhku akan pergi, apakah ke surga dan aku pun selamat ataukah ke neraka dan aku pun berduka." Kemudian beliau menangis. Imam Syafi'i dimakamkan di Kairo pada hari Jumat di awal bulan Sya'ban 204 Hijriah atau 820 Masehi. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.